Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur teman baik Agung 37 Samawa dimanapun dulur-dulur berada nggih. Alhamdulillah kita siang ini tetap di Klaten nggih. Alhamdulillah ini kita di area Pelsawan di daerah Suropleret. Ya, di daerah Trunuh itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tadi sudah di-share ya untuk matematika kehidupan. Seperti apa matematika kehidupan, monggo bisa disimak di video Agung yang lain ya. Nah, kita sekarang ini temanya adalah bagaimana menjalin silaturahim untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu harus punya ilmunya, harus punya rumusnya. Agar apa? Agar kita bisa lebih maksimal. Agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang saat ini sangat-sangat kacau atau jahiliyah lah bahasanya itu ya. Tapi ya belum tentulah masing-masing punya ini. Tapi ketika dulur rekan baik teman Agung menggunakan ilmu yang Agung share ini, insya Allah nanti akan berbeda. Karena apa? Ada ilmunya. Ilmu itu tujuannya apa? Untuk kita mengerti, untuk kita paham. Kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah paham, tapi masih melanggar, ya itu ya mau dicoba-coba, monggo. Istilahnya kan gitu. Pahami ilmunya dan praktekkan. Ya, sekarang ini ilmu Agung yang Agung share ini adalah dapat dari teman baik Agung di Surabaya. Beliau adalah anak tunggal, keturunan dari Nengrat di daerah Madura, Sumeneb. Itu. Ya, alhamdulillah beliau men-share ilmunya dan Agung sudah minta izin untuk di-share agar kehidupan teman-teman baik Agung yang lain dan sedulur-sedulur yang lain itu bisa lebih maksimal, jangan sampai salah di dalam pergaulan. Pergaulan itu ada ilmunya, ada rumusnya. Ya, ini mohon izin Agung manggilnya Dan. Mohon izin Dan, ini di-share nggih ilmunya. Ya, putra Raden dari Sumeneb. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Oke, yang pertama adalah ilmu yang pertama sebagai silaturahim adalah rumusnya adalah kalau di eja itu menjadi rumus lebih gampang ya. A, alfa, beta, hore dan P. Ya, itu. Yang pertama adalah A. Ya, kalau kita mencari teman atau silaturahim, yang pertama adalah harus agamanya. Agamanya entah itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya, monggo. Yang penting punya agama. Kenapa? Karena dengan basic agama itu semuanya akan lebih beda ya. Ketika tidak punya agama atau tidak punya kepercayaan atau ketuhanan itu. Kepercayaan pun juga bagus ya. Artinya kita percaya kepada Tuhan, agamanya. Semakin baik agamanya, semakin kita mendekati. Ibaratnya kalau kita itu semacam kalau dekat dengan penjual minyak wangi, maka wanginya kita juga ikut harum. Kita ikut juga wangi, yaitu agamanya. Agamanya seperti apa? Karena agama itu kan ada tingkat-tingkatannya ya. Kalau dalam Muslim itu ada agama tingkat yang mungkin paling ada tingkatan yang dari syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu. Semuanya itu kan satu kesatuan ya. Tinggal bagaimana kita berjodoh, tinggal bagaimana kita mencari ilmu semaksimal mungkin atau setinggi mungkin itu. Jadi agama yang pertama adalah agamanya. Bagaimana dengan agamanya? Tentunya apa? Agama itu kan berhubungan dengan akhlak, perilaku, tingkah, sopan santun, adab dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita bisa menerima dengan agamanya teman kita, misalkan kita teman si A, si B, agamanya bagus, ya sudah kita ikuti. Bergaulnya apapun itu akan menjadi ciri khas kita, menjadi seperti minyak wangi tadi, dimasukkan ke dalam minyak wangi. Kalau dia punya ilmu yang lebih tinggi, ya ilmu itu kan juga banyak macamnya ya. Nanti kita sebut satu persatu aja. Kita sekarang di agama. Ya, semakin dia beragama, semakin dia punya akhlak, semakin dia sopan santun dan semakin dia rendah hati itu. Agamanya. Yang pertama adalah agamanya. Bisa diambil dari mana agamanya? Jadi kalau dia tingkatannya sudah ke hakikat atau mungkin makrifat, itu juga didekati. Dan tapi tidak boleh harus pilih-pilih ya. Artinya apa? Oh, teman baru itu agamanya kuat, ya sudah kita ambil dari teman baik tadi. Dari sisi apa? Nanti kita bisa urai dengan yang lainnya. Karena rumus yang pertama adalah agamanya. Apalagi kalau agamanya sesama, misalnya sama Muslim atau sama Kristen, dan dia lebih apa ya, istilahnya lebih ridho atau lebih dalam proses pencarian, yaitu lebih hebat lagi tuh. Jadi rumus yang pertama adalah agamanya, sesuaikan agamanya tadi. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan ya.
Karena semua itu kan tujuannya hanya satu, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita harus menghormati dan masing-masing punya kebenaran ya. Kalau masih bingung, masih memperdebatkan dan mempermasalahkan, silakan tonton Agung 37 Samawa tentang kebenaran. Nah, itu disebutkan itu. Semuanya disebutkan di situ, kebenaran, versi kebenaran. Ya monggo disimak, jadi lebih detail ya. Atau matematika kehidupan tadi diulang lagi. Seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi yang pertama adalah faktor agama. Ya. Itu seperti apa? Kita cari yang untuk kebaikan tadi. Oke, teman baik. Agung lanjut ya. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah AB. Yang pertama adalah B, bisnis. Jadi bisnisnya apa? Misalkan bisnisnya properti. Nah, kita cocok di properti, ya berarti bisa nyambung. Berarti bisa diajak bisnis, diajak kerjasama. Gitu. Diajak kerjasama untuk menjalin bisnis. Kita bisnis mungkin broker makelar properti, atau rumah, atau tanah, atau bangunan, atau tanaman. Karena semua itu sebetulnya terhubung kok. Kalau kita bisa menyadari, kalau kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehidupan di dunia, sehingga enak, hidup tidak ada yang susah, hidup tidak ada yang resah itu. Ya, bisnisnya apa dia? Pasti nyambung tadi. Karena kalau tidak nyambung hari ini, bisa jadi nyambungnya minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Yang penting kita punya teman. Semakin banyak teman, semakin punya banyak, kita peluang referensi untuk semakin kita ada rezeki, silaturahim tadi. Ya, dengan menguasai dengan bisnis teman baiknya tadi, tentunya itu hal yang sangat positif untuk kedepannya. Misalkan kita pakai sendiri pun juga lebih murah, karena sebagai harga sahabat, sebagai harga teman. Itu bisnis tadi. Apapun bisnisnya, tetap terima teman baik tadi. Itu diajak ngopi, diajak mau, bahkan mungkin diajak makan lah, makan bareng-bareng. Agung dijak makan rek. Itu ya bisnis ya. Sebagai bisnis seperti apa? Nah, itu yang harus dicari. Bisnisnya dikorek nanti suatu ketika kita akan butuh kok. Karena memang di dalam bisnis itu kan sebetulnya ada yang tipe pemodal, ada yang tipe relasi atau teman. Nah, kita ambil yang paling kecil. Artinya apa? Tidak punya perlu modal, yang penting punya banyak teman, itu aja. Banyak teman, banyak rezeki, banyak teman, banyak makan. Kan itu, enaknya kan gitu. Bisnisnya apa? Kita kuasai secara detail. Suatu ketika kita akan memerlukan bisnis itu. Jadi lebih seru ya, temannya itu semakin banyak, enak itu. Agung itu alhamdulillah, dimanapun berada, ya alhamdulillah, makan terus. makan gemuk. Ya, alhamdulillah, disyukuri mawon nggih. Gitu. Jadi bisnis itu yang paling penting juga itu, bisnis ya. Jadi setelah agama, bisnisnya apa? Nah, jadi nanti akan ketemu kok. Nanti arahnya kemana, tujuannya seperti apa, nanti akan ketemu dan akan nyambung semuanya itu. Karena semua kehidupan di dunia adalah satu kesatuan. Atau bahasa kerennya di dalam peta kesadaran itu namanya oneness. Oneness itu. Ya nanti, ini Agung belum menguasai terlalu detail ya. Tapi bagi rekan-rekan yang pernah dengar oneness itu ya keren itu. Satu kesatuan, satu jiwa. Itu serunya di situ. Ya, jadi bisnisnya apa? Kita korek keterangan dari teman-teman tadi, dan suatu ketika kita akan butuh minimal untuk diri sendiri atau tetangga atau untuk teman kita sendiri. Sehingga kita bisa dapat cuan, bisa dapat untung dari bisnis teman tadi, hanya berdasarkan relasi, hanya berdasarkan modal kepercayaan. Itu yang seru, yang saat ini kadang-kadang terbengkalai. Banyaklah teman. Tapi harus sesuai dengan koridor yang positif. Disesuaikan dengan tadi, bisnisnya apa itu. Oke dulur, kita lanjut kepada yang ketiga. Setelah agama, setelah bisnis, sekarang hobi. Nah, itu hobi juga menarik. Misalkan hobinya bersepeda. Kita sama bersepeda, ya sudah kita ngikut di sana. Ya, kenapa? Karena dengan kita hobi sama-sama, sehingga tujuan kita sama, otomatis nanti bisnisnya juga ikut nyambung gitu. Karena hobinya sama, bisnisnya sama. Oh, keren itu. Sempurna itu. Kalau kita sudah punya hobi yang baik dan sama, tentunya berbeda. Dan hobi itu kan banyak macamnya ya. Ada yang sepeda, ada yang mancing, ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang bikin video. YouTuber seperti Agung ini juga punya komunitas. Alhamdulillah kemarin teman Agung sudah 1000 subscribe itu.
keren itu, memang orangnya pinter sih, dan alhamdulillah dia tidak terpelit ilmu itu. Alhamdulillah Agung banyak belajar dari beliau, komunitas di YouTuber di Surabaya itu alhamdulillah itu. Jadi hobi ya, hobi samakan. Jadi kalau hobi sudah sama dan kita nyambung karena enak itu, hobinya sama, nyambung, enak, dan pergaulannya lebih fair, lebih fleksibel, dan lebih saling menguntungkan itu. Karena semua prinsip itu kan harus saling menguntungkan ya, tidak boleh harus saling merugikan itu. Jadi enak dulur nggih. Coba hobinya teman Anda apa, itu disamakan, terutama yang mencari teman yang baru tadi loh. Karena teman baru tadi harus pakai rumus ini tadi. Agamanya seperti apa, itu karena menunjukkan akhlaknya, moralnya, perilakunya. Kemudian bisnisnya apa, itu juga kita suatu ketika akan butuh dengan teman baik kita tadi yang baru. Kemudian dari sisi hobinya apa, itu juga untuk nyambung silaturahim, juga untuk nyambung tentang bisnis tadi. Karena materi itu penting kok. Kalau kita berdasarkan spiritual terus, waduh, bisa jadi dukun nanti. Mohon maaf salah. Karena materi spiritual itu harus berbasis materi gitu loh. Kalau ada spiritual doang kan ya nanti ya nggak nyaman, mendoa tok ya nggak bagus itu. Bekerja tok apalagi gitu. Bahkan Bapak Agung dulu yaitu almarhum itu cerita, kalau manusia tidak berdoa itu sama dengan manusia yang seperti kerbau, kerja makan, kerja makan, kerja makan. Nah itulah bedanya manusia dengan kerbau. Itu harus kita berdoa, mendoa, itu wajib, itu hukumnya sebagai sadar hamba. Sadar hamba sudah ada, Agung sebut di situ. Sadar hamba, sadar makom sebagai hamba, sadar menang ada di channel Agung 37. Alhamdulillah sudah 470-an lah video yang Agung share ini. Tak terasa, walaupun masih 6 bulan tapi sudah banyak video yang Agung share ya. Semoga inspiratif, semoga bisa menambah value, menambah pengetahuan kita bersama. Oke dulur, kita kembali ke laptop. Jadi hobi ya, hobinya apa ya sudah, itu kita ikuti saja hobinya agar kita bisa menjadi yang lebih maksimal dan enak. Kalau bahasanya itu nyambung, dalam bergaul itu nyambung. Itu hobinya apa itu ya sudah ya. Yang ketiga tadi sudah, terakhir adalah yang keempat. Yang keempat itu adalah pengalaman. Pengalaman itu tentunya dengan umur rata-rata, tapi bisa jadi anak-anak muda itu pengalamannya lebih banyak. Karena apa? Anak muda sekarang beda. Anak muda sekarang lebih pintar dan lebih cerdas, penguasaan teknologinya, dan kemudian daya berpikirnya lebih beda dibanding era-era zaman dulu. Itu yang membedakan itu di situ. Jadi pengalaman. Jadi misalkan kita ketemu orang tua, jangan pernah kita apa ya istilahnya, menjelek-jelekan atau guyonan, tapi terlalu apa sensitif ya. Itu. Jadi pernah suatu ketika Agung itu di Surabaya itu juga gitu. Umurnya sudah 70, terus teman Agung ini masih umur sekitar mungkin 25. Bapak udah tua. Ternyata bapaknya itu malah lebih lucu lagi. Kamu jangan ngeledek saya. Kamu belum tentu loh seumuran saya. Akhirnya apa? Diam teman baik Agung itu, tahu diam. Jadi kita tidak boleh ngeledek orang tua. Kita cari ilmunya. Abah, Mas, apa Bapak, kira-kira gimana resep umur tua tapi tetap semangat muda dan awet muda? Cari terus pengalaman, karena pengalaman beliau kan banyak. Kan enak ya. Sebetulnya kita ini kan kalau punya mentor, punya guru, punya orang yang punya pengalaman enak. Kita tidak perlu trial, tidak perlu error, tidak perlu salah. Kita hanya mengikuti saja apa yang menjadi pengalaman beliau. Ya sudah, kita ikuti. Sehingga enak, kalau kita sudah mengikuti kan enak, karena dia sudah merasakan asam garamnya kehidupan. Jalan-jalannya itu kan dia hafal, oh di jalan sini ada belokan, di jalan sini ada tikungan. Ya kita jangan sampai keceklong, kita jangan sampai jatuh itu. Enaknya kan di situ. Enak banget kalau kita bisa menguasai semuanya, itu enak itu. Harus punya pengalaman. Jadi pengalaman kita yang cari tua, kemudian cari yang tua, dan hati-hati dalam guyonan dengan orang tua. Bahaya itu, kalau bahasa Jawa bisa malati. Malati itu bahasa Indonesia apa ya? Bisa mengandung doa yang mustajab lah bahasanya. Hati-hati. Jadi benar-benar dijaga ya, terutama dulur teman Pak Agung. Kalau guyonan dihitung dulu. Artinya harus sesuai dengan lokasi yang pas. Jangan ngawur gitu.
Karena orang yang digoyangkan kalau tersinggung mendoa tembus, wah bahaya tuh. Bisa terkabul, repot kita, karena kita tidak pernah tahu kok. Dalamnya senyumnya itu kan kita tidak pernah tahu. Oke, yang keempat pengalaman nggih. Jadi pengalaman, mungkin anak muda pengalamannya sudah merantau ke Kalimantan. Kita belum pernah ke Kalimantan. Ya sudah, kita tanya. Seperti apa Kalimantan? Potensinya seperti apa? Di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita enak. Kalau sudah punya pengalaman, punya ilmu seperti itu kan, dimanapun berada kita enak. Karena kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan belum terjadi, di sana enak. Alhamdulillah, suasananya seger, suasananya dingin, suara-suara di sekitar kita kealaman dan keasrian. Ya dulur nggih. Itu dulu dulur nggih. Semoga ini bermanfaat, dan memang semua harus pakai ilmunya, semua harus dipahami dan harus dipraktekkan. Jadi simple ya, kalau kita udah punya ilmu, bagaimana mencari teman silaturahim, khususnya teman baru yang baik atau teman lama. Di posisi mana kita harus bergaul, di posisi seperti apa kita harus mengikutinya. Dari agamanya, dari bisnisnya, dari hobinya, atau dari pengalamannya yang kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita bersahabat, ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan yang kadang-kadang kita sendiri terlena, atau bahkan terreview kembali, atau mengingat kembali masa lalu yang kita sedikit kacau, atau bahkan kacau. Itu yang penting itu. Nggih. Itu dulur nggih. Semoga bermanfaat siang ini. Mohon dibantu untuk bisa di-share agar ilmu ini bisa bermanfaat semacam kepada yang lainnya. Sehingga semakin banyak ilmu yang di-share, semakin banyak yang tercerahkan, kita pun juga menjadi lebih lega dan membantu kepada mereka yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah. Ya, terus tonton channel Agung 37 Samawa dengan inspirasi dan motivasi yang berbeda, yang tentunya untuk Agung pribadi bisa untuk semangat kembali. Oke dulur, terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu di channel Agung 37. Subscribe dan tonton serta bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Salam sejahtera untuk kita semua. Udaranya semakin dingin, semakin adem. Matur suwun.